Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ruli Haini dengan NIM 2010301016 dari Prodi S1 Fisioterapi kelas A2. Di sini saya akan menjelaskan ujian praktikum dasar asesmen pengukuran khusus antropometri, nyeri, dan sensoris. Untuk tujuan dibuatnya ini yang pertama yaitu memahami apa yang dimaksud dengan antropometri, yang kedua yaitu menjelaskan bagaimana cara pengukuran antropometri. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang mengukur antropi, hipertrofi, endema, dan panjang tungkai. Alat ukur untuk antropometri disebut Midland. Antropometri berasal dari kata anthropos dan metros. Anthropos artinya tubuh dan metros artinya ukuran. Jadi antropometri adalah ukuran tubuh. Antropometri digunakan untuk membandingkan struktur tubuh apakah ukurannya simetris atau asimetris. Contohnya yaitu bagian kaki kanan dan kiri tidak sama. Nah, di situ berarti terdapat kelainan. Maka dapat ditindaklanjuti lagi apakah menyebabkan gangguan dari lahir atau kekurangan gizi, atau juga bisa disebabkan karena terjadi fraktur dalam kecelakaan. Maka dari itu pemeriksaan antropometri sangat diperlukan oleh fisioterapi, terutama pada bayi, anak-anak, dan gangguan pada ortopedi. Untuk titik fulcrum atau aksis pada shoulder yaitu acromion. Untuk titik fulcrum pada lengan bawah yaitu epicondylus lateralis. Untuk di bagian karpal yaitu processus stalegius radii. Untuk tungkai atas yaitu di bagian sias. Untuk tungkai bawah di bagian tuberositas tibia. Untuk ankle yaitu di malleolus. Dan untuk prinsip pengukuran antropometri yang pertama yaitu ada true light, yaitu dengan cara pengukurannya pada ekstremitas atas yaitu di bagian lengan, yaitu dimulai dari acromion sampai processus stalegius radii. Untuk panjang seluruh tangan yaitu acromion sampai ujung jari tengah. Cara pengukuran pada ekstremitas bawah yang pertama yaitu di bagian tungkai, yaitu dimulai dari sias sampai malleolus lateralis. Untuk panjang keseluruhan tungkai yaitu bisa diukur dari umbilicus sampai malleolus lateralis. Yang kedua yaitu ada bone light. Cara pengukuran pada ekstremitas atas yaitu pada os humeri atau lengan atas dimulai dari acromion sampai epicondylus lateralis. Untuk os radius dan ulna atau lengan bawah dimulai dari epicondylus lateralis sampai processus stalegius radii. Untuk cara pengukuran pada ekstremitas bawah yaitu pada os femur atau tungkai atas dimulai. Penjelasan selanjutnya yaitu bisa dilihat di video berikutnya, yaitu video di mana saya akan menjelaskan cara pengukuran antropometri menggunakan pasien. Untuk prinsip pengukuran antropometri pada true light yaitu pada posisi lengan acromion sampai processus stalegius radii. Untuk yang true light, panjang seluruh tangan yaitu diukur dari acromion sampai ujung jari tengah. Selanjutnya yaitu di bagian bone light, yaitu os humeri atau lengan atas diukur dari acromion sampai Selanjutnya yaitu ada os radius dan ulna atau lengan bawah diukur dari epicondylus lateralis sampai processus stalegius radii. Selanjutnya yaitu di bagian lower extremity true light dari tungkai diukur dari sias sampai malleolus lateralis. Untuk true light panjang keseluruhan tungkai diukur dari umbilicus sampai malleolus lateralis.
Selanjutnya yaitu di bone leg, os femur atau tungkai atas diukur dari thoracanthor mayor sampai epicondylus lateralis tibia. Dan pengukuran yang terakhir yaitu bone leg, os tibia dan fibula atau tungkai bawah diukur dari epicondylus lateralis tibia sampai malleolus lateralis. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan pemeriksaan nyeri, yaitu ada visual analog scales atau VAS. Yaitu visual analog scales ini digunakan untuk mengukur tingkat nyeri. Skala linear ini menggambarkan secara visual gradasi tingkat nyeri yang memungkinkan dialami oleh pasien. Rentang nyeri diwakili sebagai garis sepanjang 10 cm dengan atau tanpa tanda pada tiap cm. Ujung yang satu mewakili tidak ada nyeri, sedangkan ujung yang lain mewakili rasa nyeri terparah yang mungkin terjadi. Untuk rasa nyeri dengan VAS sumbernya langsung dari pasien itu sendiri. Untuk verbal descriptive scales atau FDS, pasien mendeskripsikan nyeri yang dialaminya seperti untuk nilai 0 tidak ada rasa nyeri, untuk nilai 1-3 nyeri ringan, untuk 4-6 nyeri sedang, untuk 7-9 nyeri berat, untuk nilai 10 nyeri tak tertahankan. Nyeri yang dikaji ialah nyeri saat diam atau nyeri saat bergerak dan nyeri saat ditekan. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan pemeriksaan sensorik. Pemeriksaan sensorik merupakan pemeriksaan yang menghubungkan manusia dengan rangsangan dari luar. Informasi yang diterima oleh reseptor menjadi petanda bagi tubuh untuk memberikan respon. Untuk gejala sensorik dapat diklasifikasikan dalam 4 golongan. Yang pertama yaitu hilang perasaan kalau dirangsang atau anestesia. Yang kedua, perasaan terangsang berlebihan kalau dirangsang atau hiperstesia. Yang ketiga yaitu perasaan yang timbul secara spontan tanpa adanya perangsangan atau parestesia. Yang keempat yaitu timbulnya rasa nyeri. Selanjutnya yaitu ada untuk penilaian. Yang pertama yaitu penilaian sensasi tajam tumpul, yang kedua penilaian sensasi panas dingin, yang ketiga penilaian sensasi raba halus kasar, yang keempat penilaian rasa posisi atau proprioceptif, yang kelima yaitu penilaian sensasi diskriminatif atau misal stereogenesis. Untuk tes sensibilitas bisa dilakukan tesnya pada telapak tangan. Tesnya dengan cara membedakan rasa tajam dan tumpul, kasar dan halus, panas dan dingin. Untuk proprioceptif adalah kemampuan tubuh untuk merasakan lokasi, gerakan, dan tindakannya. Untuk fisioterapis membantu untuk pasien melakukan gerakan aktif, pasif, serta resisten. Selain itu, fisioterapis juga bisa menginstruksikan pasien melakukan gerakan lain seperti miring, duduk, mengangkat kaki, dan lain sebagainya. Untuk fisioterapis selalu mengontrol dan menanyakan rasa, lokasi, dan apa yang dilakukan. Sensasi diskriminatif merupakan kemampuan seseorang untuk mengidentifikasi objek umum dengan palpasi, bentuk, tekstur, dan ukuran objek. Untuk tes ini merupakan tes untuk pemeriksaan lesi lobus parietal, di mana sebuah objek ditempatkan di tangan pasien dan mereka diminta untuk mengidentifikasinya. Ketidakmampuan untuk mengidentifikasi bentuk atau membedakan antar objek dapat menunjukkan lesi lobus atau